Peruqyah dan yang diruqyah jangan berputus asa. Hamba Allah yang dimuliakan, di antara kesalahan yang terkadang terjadi dalam proses ruqyah syariah adalah munculnya rasa putus asa, baik pada diri peruqyah maupun pada diri pasiennya. Padahal seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Syekh Abdul Bara Usamah bin Yasin Al-Ma'ani memberikan nasihat yang sangat berharga. Beliau menjelaskan bahwa peruqyah dan pasien tidak boleh berputus asa ketika kesembuhan belum kunjung datang. Mengapa demikian? Karena hakikat kesembuhan bukan berada di tangan seorang peruqyah, bukan pula terletak pada metode pengobatan yang digunakan. Namun kesembuhan sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Dialah yang mengangkat penyakit. Dialah yang menetapkan kapan seseorang diuji dengan sakit dan kapan ia diberikan kesembuhan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan ilmu, hikmah, dan kehendaknya. Oleh sebab itu, ketika kesembuhan belum kunjung datang, itu bukan berarti pengobatan yang ditempuh sia-sia. Boleh jadi ada hikmah besar yang sedang Allah siapkan di balik ujian tersebut. Bisa jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa hambanya. Bisa jadi Allah sedang meninggikan derajatnya. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran, keikhlasan, dan ketawakalannya. Dan bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk datangnya kesembuhan sesuai hikmahnya yang sempurna. Ada nasihat bagi para peruqyah ya. Syekh Abdul Bara beliau berkata bahwa seorang terapis yang mudah berputus asa sesungguhnya ia belum memahami hakikat senjata yang sedang digunakannya. Karena senjata utama dalam ruqyah syariah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih agung, lebih mulia, dan lebih kuat daripada kalam Allah. Bagaimana mungkin ya seorang muslim itu berputus asa ketika yang ia baca adalah ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana mungkin ia kehilangan harapan ya sementara ia sedang memohon pertolongan kepada Rabb semesta alam? Oleh karena itu, ya, seorang peruqyah hendaknya senantiasa memperkuat keikhlasan, keyakinan, dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa menilai hasil yang karena kesembuhan yang belum tampak dalam waktu yang singkat. Karena tugas seorang peruqyah adalah berikhtiar dengan cara yang benar, sedangkan hasilnya berada di tangan Allah semata. Ada bahaya lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu apa? Ketika rasa putus asa dari seorang terapis itu berpindah kepada pasien. Ketika pasien melihat terapisnya kehilangan harapan, maka bisa jadi ia mulai ragu terhadap pengobatan yang sedang dijalaninya. Ia mulai mempertanyakan manfaat ruqyah. Bahkan bisa jadi ia mulai kehilangan keyakinan terhadap pengobatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal ya keraguan semacam ini dapat melemahkan kondisi jiwanya dan menjadi salah satu sebab berkurangnya manfaat pengobatan yang sedang ditempuh. Oleh karena itu ya seorang peruqyah hendaknya menjadi sumber ketenangan, optimisme, dan penguat keyakinan bagi pasiennya. Adapun nasihat untuk pasien, ketika kesembuhan terasa lambat datang, jangan tergesa-gesa menyalahkan metode pengobatan. Jangan pula terburu-buru menyimpulkan bahwa ruqyah itu tidak memberikan manfaat. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersabar dalam menjalani ikhtiar. Tetaplah yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Seorang mukmin menyadari bahwa tugasnya adalah berusaha dan berdoa, sedangkan hasil akhir berada di tangan Allah yang maha bijaksana. Nasihat untuk keduanya, baik peruqyah maupun pasien, hendaknya melakukan muhasabah dan introspeksi diri
ketika kesembuhan terasa lambat datang. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan beberapa sebab yang dapat menjadi faktor terlambatnya kesembuhan. Yang pertama, lemahnya pengaruh ruqyah itu sendiri. Maksudnya adalah lemahnya keikhlasan, keyakinan, semangat, dan tawajuh seorang peruqyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah bukan sekedar membaca ayat. Ruqyah adalah doa, dan doa adalah ibadah. Ruqyah adalah bentuk ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tentunya semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Allah, maka semakin besar keberkahan yang Allah letakkan pada ikhtiarnya. Yang kedua, kondisi pasien yang belum sepenuhnya menerima pengobatan dengan baik. Bisa jadi keyakinannya masih lemah, bisa jadi hatinya masih dipenuhi keraguan, bisa jadi ia belum benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya manfaat ruqyah belum memberikan pengaruh yang optimal pada dirinya. Yang ketiga, adanya penghalang yang kuat sehingga menghambat keberhasilan pengobatan. Penghalang tersebut bisa bermacam-macam, bisa berupa lemahnya ketakwaan, masih terus melakukan kemaksiatan, enggan meninggalkan dosa, atau sebab-sebab lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang ada yang masih menggantungkan harapan kepada jimat, mempercayai ramalan, mendatangi dukun, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Padahal kesyirikan itu merupakan penghalang terbesar yang dapat menjauhkan seorang hamba dari pertolongan dan keberkahan Allah. Karena itu, selain berikhtiar menempuh pengobatan, seorang muslim juga perlu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat serta berusaha meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Hamba Allah yang dimuliakan, dari penjelasan ini kita memahami bahwa ruqyah syariah bukan sekedar bacaan yang dibacakan kepada orang yang sedang sakit. Ruqyah itu juga berkaitan dengan keyakinan. Ruqyah berkaitan dengan keikhlasan. Ruqyah berkaitan dengan tawakal. Ruqyah berkaitan dengan kesabaran, dan ruqyah berkaitan dengan kuat atau lemahnya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa ketika kesembuhan belum kunjung datang. Selama Allah masih memberikan kehidupan, maka pintu kesembuhan masih terbuka. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, teruslah bertawakal, dan teruslah berbaik sangka kepada Allah. Sebab tidak ada penyakit yang lebih besar daripada kekuasaan Allah, dan tidak ada kesulitan yang mampu mengalahkan rahmat-Nya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada setiap muslim yang sedang diuji dengan penyakit. Semoga Allah menguatkan para peruqyah agar senantiasa ikhlas, sabar, dan bertawakal dalam membantu saudara-saudaranya. Dan semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, serta obat bagi hati-hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.